Kita tentang logika matematika untuk soal level 2. Jadi di sini kita udah punya beberapa soal yang nantinya akan kita bahas. Untuk soal yang pertama, di sini kita udah dikasih tahu ada 3 premis ya, premis 1, premis 2 dan premis 3, yang dimana kita diminta untuk mencari kesimpulannya. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang sah dari logika matematika itu kita punya 3 cara ya. Yang pertama ada modus ponens, yang kedua ada modus tollens, dan yang ketiga ada silogisme ya. Dari ketiga ini kita sebenarnya udah kita bahas di video sebelumnya. Silahkan nanti teman-teman yang belum tonton silahkan ditonton dulu baru ke sini ya. Nah, kalau kemarin kita udah bahas yang hanya terdiri dari 2 premis saja. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan 3 premis. Jadi untuk menjawab ini kita sederhanakan dulu nih premis-premisnya ya. Jadi untuk premis 1, kalau kita sederhanakan, ini akan menjadi jika hari panas maka Ani memakai topi. Kita misalin nih, hari panas adalah P. Hari panas ini adalah pernyataan P. Kemudian Ani memakai topi, ini adalah pernyataan Q. Jadi kalau kita sederhanain akan menjadi jika P maka Q. Oke. Kemudian yang kedua, untuk premis yang kedua, Ani tidak memakai topi. Ini artinya ada bertentangan dengan pernyataan Q tadi. Jadi ini adalah ingkaran Q. Atau ia memakai payung. Jadi kita tulis atau ia memakai payung. Ini adalah pernyataan R ya kan. Kita misalin pernyataan R. Kemudian premis yang ketiga. Untuk premis yang ketiga, Ani tidak memakai payung. Artinya adalah pernyataan yang berlawanan dengan pernyataan R tadi ya kan. Berarti ini adalah ingkaran R. Oke, setelah kita misalkan tiga premis tadi ya kan, setelah kita sederhanakan, maka ini kita selesaikan. Kita selesaikan 2 pernyataan terlebih dahulu ya. Untuk premis 1 itu kan tadi adalah jika P maka Q. Kemudian untuk premis yang kedua itu kan ingkaran Q atau R. Nah, kalau begini kan susah nih kita menarik kesimpulan. Ternyata ingkaran Q atau R itu adalah ekuivalen dengan jika Q maka P. Ini juga kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya. Silakan nanti teman-teman tonton ya. Kemudian dari sini, ini nih kita bisa narik kesimpulan. Karena P-nya, pernyataan P-nya sama. Sorry, ini bukan jika Q maka P, ini jika Q maka R ya. Kita hapus dulu. Ini adalah jika Q maka R. Karena pernyataan Q-nya sama, maka ini pakai itu aturan modus silogisme, yaitu kesimpulannya adalah jika P maka R ya kan. Nah, kita dapat nih dari 2 premis kita udah dapat kesimpulannya. Kesimpulan satunya yaitu jika P maka R. Tapi kita diminta untuk kesimpulan ketiga premisnya. Ya udah, kita tambahin premis ketiga itu adalah pernyataannya ingkaran R. Ternyata dari kesimpulan 1 dan premis 3 dapat kita tarik kesimpulan dengan menggunakan rumus modus tollens yang ditandai dengan 1 pernyataan implikasi dan 1 ingkaran pernyataan tunggal ya kan. Jadi ini kesimpulannya adalah ingkaran P sesuai dengan modus tollens. Ingkaran P itu adalah ingkaran dari pernyataan P. Pernyataan P-nya apa? Pernyataan P-nya itu kan hari panas ya. Berarti ingkaran dari P adalah hari tidak panas. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini kita udah punya soalnya tipenya sama persis dengan soal sebelumnya ya. Jadi kita di sini udah punya 3 premis, kemudian kita disuruh nyari kesimpulan yang sah. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang sah, sekali lagi mari kita sederhanakan dulu premis-premisnya ya. Untuk premis 1, kalau kita sederhanain, jika Badu rajin bekerja ini kita misalin
pernyataan P. Kemudian maka ia disayang ibu. Disayang ibu ini kita misalnya ini pernyataan Q. Maka premis pertama kalau kita sederhanain akan menjadi jika P maka Q. Kemudian premis yang kedua, untuk premis yang kedua, jika Badu disayang ibu, maka ia disayang nenek. Badu disayang ibu itu kan pernyataan Q sama ya. Kemudian ia disayang nenek nih. Disayang nenek ini kita misalin pernyataan R ya. Ia disayang nenek ini kita misalin pernyataan R. Kemudian premis yang ketiga, Badu tidak disayang nenek. Ternyata ini adalah ingkaran dari pernyataan R tadi ya. Oke, jadi sekarang ketiga premis ini kita udah sederhanain nih. Maka kita tarik dulu kesimpulan dari dua premis yang pertama ya. Jadi dari premis 1, jika P maka Q. Kemudian premis yang kedua, jika Q maka R. Ini bisa kita tarik kesimpulan nih. Kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang pertama apa? Karena nilai Q-nya sama, menurut silogisme, maka ini kesimpulannya adalah jika P maka R. Oke. Dari kesimpulan yang pertama, kemudian ditambah dengan yang premis yang ketiga, yaitu ingkaran R, ini juga kita bisa tarik kesimpulan menurut modus tollens, yaitu kesimpulan dari ketiga premis ini adalah ingkaran P. Ingkaran P itu siapa ingkaran P? Badu tidak rajin bekerja. Karena P-nya adalah Badu rajin bekerja, ingkarannya apa? Badu tidak rajin bekerja. Tidak rajin bekerja. Oke, sekarang lanjut lagi ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga lagi-lagi ini sama dengan soal 1 dan 2 ya, tipenya maksudnya. Jika kita di sini udah punya 3 premis 1, premis 2 dan premis 3, kemudian kita nanti disuruh nyari kesimpulan yang sah nih. Maka tetap caranya adalah pertama-tama kita sederhanain dulu setiap premisnya. Jadi premis 1-nya kalau kita sederhanain, jika Budi rajin belajar, Budi rajin belajar ini kita misalin P. Kemudian ia menjadi pandai. Menjadi pandai ini kita misalin ini adalah pernyataan Q. Jadi premis yang pertama kalau disederhanain itu menjadi jika P maka Q. Kemudian premis yang kedua, jika Budi menjadi pandai maka ia lulus ujian. Budi menjadi pandai itu kan merupakan pernyataan Q tadi ya. Jika Q maka ia lulus ujian. Ia lulus ujian ini kita misalin ini adalah pernyataan R gitu ya. Jadi kalau sederhanain menjadi jika Q maka R. Kemudian premis yang ketiga, Budi tidak lulus ujian. Ternyata ini adalah ingkaran dari pernyataan R tadi. Oke, setelah kita sederhanain ketiga premis ini, kita tarik dulu kesimpulan dari dua premis awal, yaitu dua premis pertama, yaitu premis 1 dan premis yang kedua. Premis 1 itu adalah jika P maka Q. Kemudian premis keduanya jika Q maka R gitu ya. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan yang pertama. Kesimpulan satunya adalah jika P maka R gitu ya. Jika P maka R itu artinya adalah jika Budi rajin maka ia lulus ujian. Oke, kemudian dari kesimpulan 1 ditambah dengan premis yang ketiga. Premis yang ketiga itu adalah ingkaran R ya kan. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan nih, kesimpulan dari ketiga premis tadi, yaitu premis 1, premis 2 dan premis 3 itu ternyata adalah ingkaran dari P. Karena jika P maka R dan ingkaran R ini menurut modus tollens ini adalah ingkaran P. Ingkaran P itu siapa? Kalau P-nya Budi rajin belajar, maka ingkarannya apa?
Ingkarannya adalah Budi tidak rajin belajar. Tidak rajin belajar. Oke, jadi kesimpulannya ini ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan modus tollens didasarkan atas suatu pernyataan majemuk yang selalu berbentuk tautologi untuk setiap kasus. Pernyataan yang dimaksud adalah, oke, sekarang saya ingin mengajak sahabat semua untuk mengingat kembali modus tollens itu apa. Modus tollens itu kan kalau bentuknya ada dua premis, misalkan ini premis pertama, itu bentuknya jika P maka Q, dan premis yang kedua bentuknya adalah ingkaran Q, maka dari kedua premis ini kita bisa tarik kesimpulan yaitu ingkaran P. Oke, ini modus tollensnya. Kemudian tautologi itu, apa tautologi? Tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar, ya kan? Bernilai benar. Oke. Ini dia nih, tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar. Jadi, kalau ini kita mau tulis ke dalam bentuk tautologi, modus tollens ini kita bentuk ke dalam tautologi, maka akan berbentuk jika P maka Q, jika P maka Q ini ditambah dengan itu kita tuliskan dan ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Oke? Jadi menulis bentuk modus tollens ke dalam tautologi itu begini ya. Jika P maka Q dan ingkaran Q, maka ingkaran P. Oke, sampai di sini pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu di video pembahasan berikutnya. Tetap semangat dalam belajar dan salam matematika.